Selamat pagi berkat dalam anak-anak. Masih semangat belajar di rumah? Oke, Ibu harap anak-anak masih semangat untuk belajar di rumah ya. Kali ini kita akan belajar untuk operasi hitung bilangan pecahan. Nah, hari ini pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan penjumlahan bilangan pecahan. Nah, ingin tahu seperti apa caranya? Simak videonya sampai selesai. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke operasi hitung penjumlahan bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan kemarin ada berapa? Ada 4 ya. Kita akan bahas 2 dulu, yaitu pecahan biasa dan yang kedua pecahan campuran. Nah, kita beralih ke pecahan biasa dulu ya. Oke, kita masuk ke penjumlahan pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan penyebut sama. Masih ingat ya di mana letak pembilang dan penyebut kemarin itu? Nah, kita tinggal mengaplikasikannya hari ini. Nah, pada penjumlahan 2 pecahan atau lebih yang berpenyebut sama, anak-anak tinggal menjumlahkan pembilang-pembilang pecahan tersebut, sedangkan penyebutnya tetap. Ya, yang harus anak-anak pahami itu jika A per B dan C per B bilangan bulat atau 2 pecahan ya, bilangan bulat, maka A per B ditambah C per B sama dengan A plus C per B. Ini sifat yang berlaku pada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi anak-anak hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama. Sebagai contoh, Bu Guru punya pecahan 2 per 3 ditambah 4. 1 per 3. Ya, coba kita lihat. Ini penyebutnya kan sudah sama ya. Sudah sama, sudah 3 dan 3. Maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Berarti 2 ditambah 1 per 3. Hasilnya berapa? 2 ditambah 1 hasilnya 3 per 3. Sekarang ini kan masih bisa disederhanakan. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jawabannya 1. Ini adalah contohnya. Contoh lain, misalnya 3 per 8 ditambah 1 per 8. Ya, kita bisa lihat bahwa penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 8. Berarti tinggal kita menjumlahkan pembilangnya. Berarti 3 ditambah 1 per penyebutnya 8 sama dengan 3 ditambah 1 4. 4 per 8. Masih bisa disederhanakan ya. Maksudnya disederhanakan itu dibagi dengan bilangan yang bisa digunakan untuk membagi pembilang dan penyebutnya, atau bisa kita menggunakan KPK ya. Masih ingat kan KPK? Berarti kita bagi berapa? Angkanya sama. KPK dari 4 dan 8 itu berapa? 4 dibagi 4. Kalau anak-anak mau dibagi 2 dulu, boleh? Boleh saja. 4 dibagi 4 hasilnya 1 per 8 dibagi 4 hasilnya 2.
Hasilnya berapa? Setengah atau 1/2. Kalau anak-anak bingung mencari KPK-nya, ini ada cara lain ya. Dibagi 4/8. Dibagi angka berapa yang bisa digunakan untuk membagi 4 dan 8? Misalnya 2 ya, bagi 2. Berapa 4 bagi 2? 2/8 dibagi 2 hasilnya 4. Ternyata masih bisa lagi dibagi 2, dibagi 2 lagi. Berapa? 2 dibagi 2? 1/4 dibagi 2 hasilnya 2. Hasilnya setengah. Sama atau tidak? Sama. Cara yang paling mudah dengan mencari KPK. Nah, ini tadi merupakan contoh penjumlahan pecahan penyebut sama pada pecahan biasa dengan pecahan biasa. Jadi contoh pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ini adalah contohnya biasa. Kita lanjutkan untuk ke contoh penjumlahan pecahan penyebut sama pada bilangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Sebagai contoh ya, yang pertama misalnya 3/8 ditambah 2 1/8. Ya, bisa dilihat ini contoh soalnya 3/8 ditambah 2 1/8. Nah, anak-anak kan masih ingat ya bahwa ini 3/8 adalah bilangan pecahan, 2 ini merupakan bilangan bulat, 1/8 ini merupakan bilangan pecahan. Trik pertama yang bisa kita lakukan adalah mengeluarkan si bilangan bulat dulu. Jadi karena penjumlahan ya, ini berlaku untuk penjumlahan. Bilangan bulatnya kita keluarkan, yaitu berapa? 2. Ya, oke, sampai sini dipahami dulu. Oke, kalau sudah, kita menggunakan konsep yang tadi, A/B ditambah C/B sama dengan A+C/B. Jadi kita masukkan konsep yang tadi. Karena penyebutnya sudah sama, kita tulis dulu juga boleh per 8. Pembilangnya kita jumlahkan berapa? 3 ditambah 1. Karena bilangan bulatnya ini utuh ya, kita turunkan saja menjadi 2. Kita hitung yang menjadi pecahannya. 3 ditambah 1 berapa? 4/8. Oke, sampai sini dipahami dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Kenapa masih bisa lanjut? Karena bilangan pecahan yang ini 4/8 ini masih bisa disederhanakan. Kalau seperti itu, berarti bilangan bulat yang 2 ini kita turunkan lagi. Nah, 4/8 kita sederhanakan. Berapa tadi KPK dari 4 dan 8? Yaitu 4. Berarti dibagi 4. Kalau pembilang dibagi 4, penyebutnya juga dibagi 4. Itu KPK-nya ya. Harus sama. Berarti 4 dibagi 4 hasilnya 1. Per 8 dibagi 4 hasilnya berapa? 2. Hasilnya 2,5 atau 2/1/2. Seperti itu. Lanjut kita ke contoh penjumlahan pecahan penyebut sama pada pecahan campuran dengan pecahan campuran. Misalnya sebagai contoh, Bu Erni punya pecahan 2/1/4 ditambah 3/4. Seperti ini. Pahami dulu soalnya. 2/1/4 ditambah 3/4. Nah,
Sama halnya ini pecahan campuran kan memiliki dua unsur ya, yaitu bilangan desimal dan juga bilangan pecahan. Karena ini masih dalam penjumlahan, maka kita menjadikan satu atau mengeluarkan dulu bilangan bulatnya dulu, kita sendirikan, bilangan pecahannya kita sendirikan. Kita sendirikan dulu bilangan bulatnya dulu ya. Berapa? 2 ditambah 3, ya enggak? 21/4 ditambah 3/4, berarti bilangan bulatnya ada 2 ditambah 3. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Kalau sudah kita keluarkan juga yang bukan keluarkan, kita kelompokkan yang bilangan pecahan ditambah bilangan pecahan. Sama, karena penyebutnya sudah sama, kita langsung saja tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 1 ditambah 3. Oke, diamati dulu, dipahami dulu. Kalau sudah kita hitung masing-masing ya, kita hitung bilangan bulatnya dulu. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Oke, sekarang kita hitung 1 ditambah 3 hasilnya berapa? 4/4. Oke, sampai sini. Nah, kita lihat di sini ada bilangan 4/4, artinya 4 dibagi 4. Berarti masih bisakah disederhanakan? Bisa saja. 4 dibagi 4 hasilnya berapa? 1. Ya, berarti 5 ditambah 1. 1 ini dari mana? 1 ini dari 4 dibagi 4. Sehingga hasil 21/4 ditambah 3/4 adalah 6. Ini hasilnya. Contoh yang lainnya, misalnya 6/13 ditambah 3/13. Oke, dipahami dulu soalnya. Sama, langkah-langkahnya seperti tadi, kita kelompokkan dulu yang menjadi bilangan bulat. Berapa? 2 ditambah 4. Kemudian yang menjadi bilangan pecahan, karena sama ya, kita pakai konsep yang tadi, A plus C per D. Berarti berapa? 6 ditambah 3/13. Kita hitung masing-masing ya, hitung bilangan bulatnya. 2 ditambah 4 hasilnya 6. 6 ditambah 3 hasilnya 9 per berapa? 13. Oke, kita lihat apakah 9/13 ini masih bisa disederhanakan? Tentu saja tidak bisa ya, tidak ada KPK antara 9 dan 13. Maka hasil yang diperoleh dari 26/13 ditambah 4 3/13 adalah 6 9/13. Oke, demikian yang bisa Bu Guru sampaikan mengenai penjumlahan penyebut sama pada pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Semoga video ini dapat membantu anak-anak dalam belajar di rumah. Tetap semangat belajar di rumah. Segala kurang dan lebihnya Bu Guru mohon maaf. Terima kasih.